Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delanita Frelia dengan NIM 1705621118 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Influencer Credibility, Brand Awareness, Social Media Marketing, dan Perceived Price terhadap Purchase Intention Scientific di Jakarta. Dengan dosen pembimbing Prof. Dr. Gatot Nazir Ahmad, MSI, dan Ibu Nofriska Krisanya, SE, MBE. Boleh di next. Yang pertama di sini ada latar belakang perkembangan teknologi digital dan meningkatnya akses terhadap internet telah membawa perubahan mendasar pada cara konsumen berinteraksi dengan produk dan merek. Media sosial sebagai salah satu hasil dari revolusi digital telah menjadi platform penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen ini. Berdasarkan data dari Kompas Marketing Insight Dashboard 2024, menunjukkan bahwa nilai penjualan Skintific pada setiap bulannya mengalami peningkatan, khususnya pada tanggal-tanggal kembar seperti tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin tertarik dengan produk Skintific, terutamanya pada periode yang penuh dengan diskon dan penawaran spesial tersebut. Ini menunjukkan bahwa faktor promosi yang intens dan waktu yang tepat selama musim liburan menjadi pendorong utama tingginya angka penjualan. Selain itu, kualitas produk yang terbukti efektif dalam merawat kulit juga menjadi daya tarik utama bagi konsumen. Ini menjadikannya pilihan utama dalam kategori perawatan kulit. Industri skincare menuntut keseimbangan antara kualitas dan harga agar dapat memuaskan konsumen yang semakin kritis dalam menentukan pilihan. Konsumen yang modern cenderung memilih produk yang memberikan nilai tambah, baik dari segi manfaat maupun harga yang terjangkau. Skintific ini memanfaatkan peluang ini dengan mengkomunikasikan nilai produk secara jelas sehingga konsumen tersebut merasa produk Skintific ini layak untuk diinvestasikan. Berdasarkan data penjualan skincare di Jakarta yang bersumber dari Kompas 2024, yang tertinggi dibandingkan dengan skincare lainnya. Pemasaran melalui media sosial ini menjadi salah satu strategi yang paling efektif di era digital. Media sosial ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menjangkau audiensnya yang lebih luas dengan biaya yang relatif lebih rendah dibanding. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang akan dijawab pada penelitian ini mencakup apakah terdapat pengaruh influencer credibility terhadap purchase intention Skintific di Jakarta. Lalu yang kedua ada apakah terdapat pengaruh brand awareness terhadap purchase intention Skintific di Jakarta. Lalu yang ketiga ada apakah terdapat pengaruh sosial media marketing terhadap purchase intention Skintific di Jakarta. Lalu yang keempat ada apakah terdapat perceived price terhadap purchase intention Skintific di Jakarta. Lalu tujuan pertama untuk mengetahui pengaruh influencer credibility ini terhadap purchase intention Skintific di Jakarta. Lalu yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap purchase intention Skintific di Jakarta. Yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh sosial media marketing terhadap purchase intention Skintific di Jakarta. Lalu yang keempat ada untuk mengetahui pengaruh perceived price terhadap purchase intention Skintific di Jakarta. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat penelitian teoritis. Jadi penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru tentang pengaruh uh,
kredibilitas influencer, kesadaran merek, pemasaran melalui media sosial, dan harga yang dirasakan terhadap niat pembelian. Penelitian ini diharapkan meningkatkan kajian akademik di bidang pemasaran digital dan perilaku konsumen, terutama dalam konteks industri skincare. Lalu ada penelitian manfaat penelitian praktis. Penelitian ini membantu perusahaan memilih influencer, membangun brand awareness, menciptakan harga yang dirasakan, dan menetapkan strategi harga untuk meningkatkan daya tarik produk dan memenangkan pasar. Jadi, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk memilih influencer yang tepat berdasarkan tingkat kredibilitas influencer itu sendiri. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada teori pendukung. Teori pendukung di sini ada in- influencer credibility. Jadi kredibilitas influencer adalah uh, persepsi audiens terhadap kualitas komunikasi yang mempengaruhi reaksi konsumen terkait endorsement sehingga menjadi faktor penting dalam pemasaran. Kredibilitas influencer dapat dinyatakan sebagai persepsi dari audiens terhadap kualitas komunikasi seseorang dari Skalova dan Kevi 2020. Lalu ada brand awareness. Menurut Erwin et al. 2024, brand awareness adalah kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek eh, sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Kebanyakan konsumen berasumsi bahwa sebuah merek yang dikenal mempunyai kemungkinan yang bisa diandalkan, eh, kemantapan dalam bisnis, dan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga ada sosial media marketing. Sosial media marketing ini tidak hanya berfokus pada penggunaan media sosial sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun hubungan dan keterlibatan yang mendalam dengan pelanggan. Mulyana et al. 2020. Lalu yang selanjutnya ada perceived price. Perceived price adalah cara konsumen untuk melihat harga yang tinggi, rendah, dan wajar. Jika kualitas tinggi, maka niat beli konsumen juga akan tinggi. Menurut Diana dan Aziza 2024. Lalu yang selanjutnya ada purchase intention. Menurut Fund 2020, minat pembelian konsumen ini diukur melalui fokus pembelian di masa depan. Eh, Ketersediaan konsumen untuk merekomendasikan sebuah produk dan ketersediaan konsumen untuk memprioritaskan pembelian produk. Boleh di next. Yang selanjutnya ada kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Influencer mampu memberikan peningkatan terhadap purchase intention, Hunafi et al. 2024. Maka hipotesis satunya terdapat pengaruh influencer credibility terhadap purchase intention. Lalu eh, yang kedua ada kesadaran merek konsumen dapat memberikan peningkatan penjualan, Rachmanu et al. 2024. Hipotesis duanya yaitu terdapat pengaruh brand awareness terhadap purchase intention. Lalu yang ketiga ada social media marketing. Social media marketing memberikan peningkatan terhadap purchase intention. Putri dan Isa 2024 dan Lawrence dan Kenny 2024. Hipotesis tiganya itu terdapat pengaruh sosial media marketing terhadap purchase intention. Lalu yang keempat ada perceived price. Eh, Perceived price memberikan pengaruh terhadap purchase intention Jessica et al. 2024. Maka hipotesis empatnya yaitu terdapat pengaruh perceived price terhadap purchase intention. Boleh di next. Lalunya yang selanjutnya ada kerangka konseptual. Jadi hipotesis pada penelitian ini meliputi uh, influencer
credibility berpengaruh positif terhadap purchase intention, lalu brand awareness berpengaruh positif terhadap purchase intention, social media marketing berpengaruh positif terhadap purchase intention, dan perceived price berpengaruh positif terhadap purchase intention. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada hipotesis variabel. Hipotesis satu, variabel bebas yaitu influencer credibility, variabel terikatnya itu purchase intention, sumbernya Yuwono et al. 2024. Lalu hipotesis duanya, variabel bebas yaitu brand awareness, variabel terikatnya purchase intention, Eliasari dan Sukatmadi 2020. Hipotesis tiganya yaitu sosial variabel bebasnya sosial media marketing, variabel terikatnya purchase intention, sumbernya Sutarningsih dan Widakda 2021. Lalu hipotesis 4 dengan variabel bebasnya itu perceived price dan variabel terikatnya purchase intention, Irvana 2022. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini penelitian ini dilaksanakan pada bulan November hingga Januari 2025 di Jakarta. eh, menjadi karena eh, di, men- DKI Jakarta ini menjadi pasar utama bagi berbagai merek skincare, termasuk Skintific, karena tingginya tingkat penetrasi media sosial dan penggunaan teknologi digital di kalangan penduduknya. Lalu yang selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel penelitian secara sistematis dan terukur. Teknis analisis ini, teknis analisis data yang digunakan adalah structural equation modeling partial least square atau SMPLS, yaitu model analisis dengan banyak variabel yang mampu mengevaluasi hubungan antara variabel tersembunyi dan indikatornya secara bersamaan. Proses pengolahan data ini dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan perangkat lunak Smart PLS yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis model pengukuran atau outer model serta model struktural atau inner model secara lebih efisien. Lalu yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah generasi Z yang aktif menggunakan media sosial dan pernah melihat iklan atau promosi skintific di media sosial. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, yang berarti tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan ini untuk penarikan sampel adalah purposive sampling. Skala pengukurannya yaitu pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert dengan 6 tingkatan, yaitu mulai dari sangat tidak setuju itu 1 hingga sangat setuju itu 6. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan eh, kuesioner Google Form merupakan metode yang efisien dan efektif untuk memperoleh data dari responden dalam sebuah penelitian. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama di sini ada model pengukuran atau outer model. Jadi pada tahap ini dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan dapat mengukur variabel dengan baik. Eh, yang di dalamnya mencakup uji validitas, yaitu yang pertama ada convergent validity, jadi indikatornya dianggap valid jika nilai outer loadingnya lebih dari 0,70 dan average variance extract-nya lebih dari 0,50. Jadi ini menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan variabelnya dengan baik. Lalu yang kedua ada diskriminan validity.
Jadi untuk membuktikan bahwa variabel-variabel eh, tersebut berbeda satu sama lain, digunakan nilai HTMT atau heterotrait monotrait ratio yang kurang dari 0,90. Lalu yang selanjutnya ada uji reliabilitas, yaitu mengukur konsistensi antar indikator. Jadi indikator dinyatakan reliable jika Converge alpha and composite reliability-nya masing-masing bernilai lebih dari 0,7. Lalu di sini yang selanjutnya ada model struktural atau inner model. Jadi setelah melakukan model pengukuran dianggap valid dan reliable, pengujian dilanjutkan pada model struktural untuk menguji hubungan antar variabel. Yang pertama ada multicollinearitas, itu diperiksa dengan nilai VIF atau variance inflation factor yang harus kurang dari 5. Jadi ini memastikan tidak ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen. Eh, kete- Ketepatan model diukur melalui nilai R square. Eh, yang selanjutnya ada R square, yaitu mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variabel dependen. Kategorinya ini merupakan R kuadrat atau 0,25 itu menandakan ketepatan rendah, lalu 0,50 menandakan ketepatan sedang, lalu 0,75 menandakan ketepatan tinggi. Lalu yang selanjutnya ada F square, yaitu mengukur seberapa besar pengaruh antar variabel, yaitu yang pertama 0,02 itu pengaruhnya kecil, yang kedua 0,15 itu pengaruhnya sedang, dan yang ketiga 0,35 itu pengaruhnya besar. Lalu yang terakhir di sini ada uji hipotesis. Jadi tahap terakhirnya yaitu menguji apakah hubungan antara variabel ini signifikan. Yaitu yang pertama ada nilai T statistik. Eh, Nilai T statistik ini harus lebih dari 1,65. Lalu yang kedua ada nilai p-value. Nilai p-value ini harus kurang dari 0,05. Jadi jika kedua syarat ini terpenuhi, maka ini menunjukkan bahwa hubungan yang diuji memiliki signifikan secara statistiknya. Boleh di next. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.